Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah pendidikan Pancasila, sesi ke-8 membahas tentang sejarah Pancasila. Awal mula sejarah Pancasila. Pancasila yang mungkin sudah sering didengar, Pancasila sendiri berasal dari dua kata, tentunya dari bahasa Sangsekerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman untuk seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sampai saat ini, hanya satu dokumen sejarah yang ditemukan yang mengungkapkan kata Pancasila di dalamnya, yang menjadi sejarah Pancasila yang ada seperti sekarang ini. Dalam Kitab Sutasoma dijelaskan bahwa Pancasila sebagai kata kerja, yaitu pelaksanaan norma kesusilaan yang terdiri dari 5 poin. Kelima poin tersebut meliputi dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang mendengki, dilarang berbohong, dan dilarang meminum minuman keras. Dalam kitab Sutasoma yang juga dituliskan kata yang menjadi inspirasi persatuan segenap bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrewa. Sumpah Palapa pun juga ditulis sebagai cerita tentang sejarah bersatunya Nusantara untuk pertama kalinya oleh Mahapatih Gajah Mada. Semakin berkembangnya zaman, istilah Pancasila muncul dalam pidato-pidato tokoh besar yang berjuang demi bangsa Indonesia seperti Soekarno, H.O.S. Cokroaminoto. Namun, beberapa literatur yang ada tidak mendukung bahwa istilah Pancasila ditemukan oleh Soekarno, tetapi Soekarno lah yang berpendapat awal tentang Pancasila yang dikenal sekarang ini. Sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Memahami dinamika perubahan susunan sila Pancasila termasuk ke dalam upaya untuk memahami sejarah Pancasila, bangsa Indonesia yang peduli terhadap pandangan hidup serta dasar negara kita seharusnya mendalami materi sejarah Pancasila yang dulunya berliku-liku hingga menciptakan Pancasila yang sangat ideal bagi bangsa Indonesia. Adapun beberapa keputusan politik yang berpengaruh terhadap lahirnya Pancasila tentu sudah didengar. Dimulai dengan istilah kepanitiaan yang terbentuk saat itu seperti BPUPKI, PPKI, dan Panitia 9. Pembentukan BPUPKI tanggal 29 April 1946. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI bertujuan membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia termasuk dasar negara. Sidang BPUPKI inilah yang menjadi sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Sidang BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan 33 pembicara pada sidang pertama BPUPKI dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Muhammad Yamin, 29 Mei 1945. Muhammad Yamin yang merupakan salah satu tokoh penting kemerdekaan Indonesia mengusulkan dasar negara yang disampaikan dalam pidato tidak tertulisnya pada sidang BPUPKI yang pertama, diantaranya pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Setelah itu, beliau juga mengusulkan 5 dasar yang merupakan gagasan tertulis naskah rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengusulkan draft dasar negara Indonesia, yaitu 1. Paham persatuan, 2. Perhubungan negara dan agama, 3. Sistem badan permusyawaratan, 4. Sosialisasi negara, dan 5. Hubungan antar negara yang bersifat Asia Timur Raya. Tanggal 1 Juni 1945, Soekarno pada sidang BPUPKI yang pertama mengusulkan dasar negara yang terdiri dari 5 poin.
yang kemudian dinamakan Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi di sini Soekarno menempatkan ketuhanan sebagai sila yang kelima. Kedua, Panitia 99, tanggal 22 Juni 1945. Hasil usulan dari ketiga tokoh pada sidang BPU PKI tersebut ditampung dan kemudian dibahas lagi pada lingkup kepanitiaan yang lebih kecil. Panitia yang merupakan bentukan BPU PKI tersebut sering dikenal sebagai Panitia 9. Panitia yang beranggota 9 orang ini berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Adapun rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta adalah pertama, ketuhanan yang dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, sidang BPU PKI kedua, tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 untuk membahas hasil kerja panitia 9, BPU PKI mengadakan sidang yang kedua dan menghasilkan beberapa keputusan yang meliputi pertama, kesepakatan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila seperti yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Kedua, negara Indonesia berbentuk negara republik. Hasil ini merupakan kesepakatan 55 suara dari 64 orang yang hadir. Ketiga, kesepakatan mengenai wilayah Indonesia yang meliputi wilayah Hindia Belanda, Timur Timur sampai Malaka. Hasil kesepakatan 39 suara. Dan yang terakhir, pembentukan 3 panitia kecil sebagai Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Panitia Ekonomi dan Keuangan, dan Panitia Pembela Tanah Air. Akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya. Sehari setelah kemerdekaan, BPU PKI diganti oleh PPKI yang bertujuan untuk menyempurnakan rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dalam sejarah Pancasila, sidang PPKI yang dilakukan sehari setelah Indonesia merdeka, masih saja terjadi perubahan pada sila pertama yang diusulkan oleh Muhammad Hatta. Sila pertama yang semula berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian diubah menjadi lebih ringkas, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga Pancasila ditetapkan menjadi sila-sila yang seperti hari ini kita pahami, yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penghapusan 9 kata dari sila pertama tersebut memang sering menjadi isu yang kontroversial pada saat itu, bahkan mungkin hingga kini. Namun yang harus ditanamkan dan dicatat dalam diri masing-masing dari kita dari materi sejarah Pancasila ini adalah sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa berlaku untuk semua rakyat Indonesia. Seharusnya apabila dirasapi sejarah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, segala permasalahan yang menyangkut dengan sila pertama tidak harus dan tidak patut lagi dipermasalahkan. Kelima, Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Semakin berkembangnya zaman, Pancasila dinilai mengalami beberapa keragaman baik dalam rumusan, pembacaan, ataupun pengucapannya. Untuk mengantisipasi terhindarnya keragaman tersebut,
Presiden Soeharto pada tahun 1968 mengeluarkan instruksi presiden tentang rumusan Pancasila yang benar, yaitu sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada zaman Presiden Joko Widodo, tepatnya melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016, pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila, sekaligus sebagai hari libur nasional. Penetapan tersebut bertujuan agar pemerintah, masyarakat, dan seluruh komponen bangsa memperingati Pancasila sebagai ideologi bangsa. Untuk itu pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara dengan surat nomor B437 Mensesnek tahun 2017 tanggal 18 Mei 2017 menyerukan agar seluruh instansi pemerintah baik pusat, daerah maupun perwakilan pemerintah di luar negeri serta BUMN dan BUMD melaksanakan upacara bendera untuk memperingati hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2017. Itulah sejarah singkat lahirnya Pancasila yang kini menjadi pandangan hidup untuk berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menghargai tokoh-tokoh pembela terdahulu yang menjadi pahlawan yang mencetuskan dan menyusun Pancasila ini. Pancasila merupakan jati diri bangsa yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang paling ideal untuk saat ini. Terima kasih. Demikian pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.